Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Nusa Sentosa Farm. Nah, pada kesempatan siang hari ini, siang menuju sore, pukul 3, kita kedatangan tamu istimewa banget teman-teman. Dimana mbak-mbak ini dari Sido Muncul Pupuk Nusantara. Nah, di sini ingin sedikit memberikan pengetahuan ya terkait tentang herbal. Mungkin di konten-konten kita sebelumnya kita sedikit banyaknya itu bercerita tentang sapinya. Tetapi di sini berbeda. Kita ingin berkomunikasi, berdialog, berwawancara langsung tentang herbalnya, yang dimana ini sangat penting bagi peternak sapi khususnya di Gajah Bodetabek saat ini. Nah, karena mungkin yang kita alami dari beberapa waktu sebelumnya, banyak banget penyakit yang menerpa dunia persapian ya Pak ya, khususnya baik di PMK, LSD dan lain sebagainya. Dan tentunya selama kita merawat sapi itu kan pasti banyak banget dramanya, drama sakitnya, entah dia demam ataupun yang lainnya. Nah, di sini mungkin sedikit informasi buat teman-teman semuanya, baik teman-teman peternak ataupun yang ingin mau belajar, bisa nanti memakai produk ini. Nah, mungkin nanti lebih jelasnya mungkin akan bertanya lebih langsung kepada ahlinya ya kayak gitu. Oke, dengan Mbak siapa? Nama saya Abel. Sebelumnya terima kasih banget nih untuk tim dari Nusaku, Mas Nova dan seluruh timnya udah mempersilahkan kita datang ke sini ke kandang ya. Oke, lanjut karena tadi Mas Nova udah sempat menyinggung permasalahan drama-drama di peternakan sapi lah intinya ya kayak gitu. Di sini saya mau sedikit menjelaskan kalau misalkan memang di mulai tahun 2020-an ini kan memang sempat ada semacam pandemi di dunia peternakan. Kalau misalkan di manusia punya COVID, kita tiba-tiba datang PMK. Setelah PMK selesai, ada lagi namanya LSD dan jajaran lain sedemikian rupanya ya. Jadi memang sapi itu pun juga selain untuk kita konsumsi dan segala macam, sapi pun juga ternyata sering banget ada drama sakit-sakitnya. Kalau misalkan PMK itu sebenarnya pun juga bisa dibilang sangat berdampak juga kayak kita kena COVID ya kan. Semua peternak yang sapi-sapinya kena PMK itu pasti banyak mengalami kerugian, sama seperti manusia kemarin kena COVID tiba-tiba ada ini PPKM, PSBB dan segala macam. Di sini saya sebenarnya kalau misalkan dibilang ahlinya pun saya bukan ya. Saya bukan lulusan peternakan atau kayak gimana. Cuman di sini saya hanya ingin menyampaikan bahwa kalau misalkan waktu manusia pun sakit ada namanya vaksin untuk sebagai pencegahan, booster atau segala macam. Mungkin di dunia peternakan pun sama, karena semua sapi pun nggak dibilang kebal. Semua sapi bisa sakit, semua ternak pun bukan sapi doang tuh bisa sakit. Nah, di sini saya mau sedikit menjelaskan. Jadi saya ini dari Sido Muncul Pupuk Nusantara ya. Sido Muncul Pupuk Nusantara itu merupakan anak perusahaan dari Sido Muncul. Mungkin kalian semua tahu Sido Muncul dari tolak angin ya Mas ya. Kalau dari Mas nih, saya mau tanya dulu. Biasanya tolak angin itu atau Sido Muncul tuh udah pasti kepikirannya tuh apa? Oke, untuk Sido Muncul itu secara tidak langsung kita langsung berpatokan di tolak angin ataupun angin itu Mbak. Karena kita yang sering kita alami kan untuk saat ini kan kayak kita nih manusia nih kan sering banget kayak masuk angin, kecapean dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya tolak angin nih ya, kayak gitu sih Mbak. Pasti yang dicari tolak angin lah ya, kayak kembung dikit tolak angin, masuk angin dikit kena angin dikit tolak angin. Nah, di sini saya mau menyampaikan kalau misalkan Sido Muncul sekarang punya anak perusahaan yang dinamai Sido Muncul Pupuk Nusantara. Nah, Sido Muncul Pupuk Nusantara ini bergerak di dua bidang Mas. Ada di pertanian dan di peternakan. Nah, salah satunya di peternakan itu kita mempunyai sebuah produk. Namanya ini Herbafarm Nutrisi Ternak. Kalau misalkan saya boleh bilang ini jamunya ternak. Jadi kalau misalkan manusia punya tolak angin,
Sido Muncul Pupuk Nusantara ngeluarin nih herbal farm ternak. Jamunya buat para ternak, bisa buat sapi, kambing, dan seluruh ternak lainnya. Oke teman-teman, cukup menarik sebenarnya ini untuk pembahasan ini karena ini mencakup tentang tentang nyawa, artinya tentang kesehatan yang kita saat ini jalani, entah itu dari ternak unggas, ternak sapi, kambing, dan lain sebagainya. Dalam intinya untuk diobat ini sebenarnya bukan hanya untuk sapi, karena kebetulan Nusa Sentosa Farm ini bergerak di bidang peternakan sapi, sehingga kita aplikasikan di sapi. Tapi bila teman-teman nanti punya unggas ya Mbak ya, bebek dan lain sebagainya, itu monggo mau diaplikasikan terserah. Intinya manusia aja kalau capek pakai jamu. Kenapa sih hewan enggak kayak gitu? Sebenarnya cukup menarik ini. Nanti kita akan kupas secara detail mengapa, kenapa, dan bagaimana, intinya kayak gitu. Mungkin dari pertama itu mengapa sih herbal farm ini diadakan, dan kenapa dan bagaimana, intinya kayak gitu. Nah, kita jelaskan dari pertama dulu Pak, mengapa gitu. Kalau saya jawab di mengapanya ya. Jadi gini Mas, Sido Muncul ini kan bisa dibilang sudah sukses di bagian tolak angin untuk manusianya. Lalu kita berpikiran lah, kenapa dari si bahan-bahan tolak angin ini itu kan pasti ada intisari dari produknya itu sendiri ya. Jadi entah itu temulawaknya, kunyitnya, segala macam itu masih ada intisarinya. Itu pun kita olah lagi Mas. Jadi semuanya itu kita bikin dalam satu ini juga. Jadi kalau misalkan bisa dibilang ini pun bahan utamanya gak jauh-jauh dari tolak angin. Cuman ada sedikit tambahannya lagi, yaitu probiotik dan prebiotiknya. Dan ada sedikit semacam lactobacillus, saccharomyces, dan segala macam. Kalau misalkan saya mau kupas lebih detailnya lagi nih, di dalam kunyit dan temulawak itu ada yang namanya kurkumin. Kurkumin itu bisa bagus untuk antioksidan, habis itu bisa buat antibiotik segala macam, bisa untuk mempercepat pengembukan juga. Karena apa? Karena kita mengoptimalkan pakan, mengefisienkan pakan. Jadi jumlah pakan yang masuk itu tidak banyak yang terbuang jadi kotoran. Itu yang makanya saya bilang membantu untuk menggemukkan segala macam. Nah kalau misalkan untuk menjawab mengapanya, satu karena kita mau mendukung peternakan Indonesia itu agar lebih maju. Karena apalagi dengan adanya wabah-wabah di bawah sana yang sebenarnya kalau misalkan saya untuk manusia yang nggak beternak aja saya nggak tahu ada kayak kasus kayak begini, berarti kan kita kurang ngasih mata ke sana kan. Dan kita pun anggap aja ini sebagai wujud kita untuk memedulikan para peternak di Indonesia kayak gitu. Oke teman-teman, ini sudah dijelaskan mengapa. Nah, dalam intinya kita sedikit flashback ke tahun kemarin ya Mbak, di waktu PMK. Sebenarnya obat ini tidak hanya untuk membantu kita untuk diaplikasikan ke sapinya atau bagus ke sapinya atau ke ternaknya lah intinya, tapi membantu juga efisien waktunya. Nah, mungkin kita flashback di tahun kemarin waktu PMK, kita kan asumsinya bikin jamu itu kayak terus blender, beli ke pasar terus blender lagi, beli ke pasar blender lagi. Nah itu cukup memakan waktu yang sangat lumayan kan dalam intinya. Nah dengan adanya herbal farm ini secara tidak langsung kita mengirit waktu. Yang pertama waktu dalam pemberian dan pembuatan, sehingga teman-teman peternak semakin berkembangnya dunia ini kan pasti semakin banyak muncul kayak seperti pakan, obat yang dimana itu sangat efisien bagi kita. Nah itu perlu digarisbawahi teman-teman, khususnya anak-anak peternak. Nah bahwasannya obat yang saat ini dibikin oleh Sido Muncul Pupuk Indonesia, Pupuk Nusantara, mohon maaf, itu sebenarnya sedikit lirikan mata dari hasil traumanya orang PMK di tahun kemarin. Betul Mbak? Ya. Karena banyak sekali peternak yang bisa dipikir itu, mohon maaf ya, gulung tikar itu karena terjadinya PMK yang sangat mengganggu banget ekonomi yang ada di Indonesia. Setelah COVID, habis itu orang diterpa PMK. Nah, kayak gitu. Nah, di sini ada lirikan mata dari Sido Muncul Pupuk Nusantara membuat
inovasi jamu yang dimana itu sangat efisien banget bagi saya khususnya. Mungkin bisa nanti diterapkan di teman-teman bila mana teman-teman menginginkan atau penasaran kayak gitu. Nah, intinya kayak gitu. Nah, lanjut ke kenapa sih herbal farm ini sangat menurut Mbak itu sangat bagus banget dipakai itu karena apa? Kenapa kayak gitu? Saya bantu jawab. Tadi kan Mas Nova tanya kenapa ya. Jadi gini, saya mau sedikit meluruskan juga nih Mas. Saya tidak pernah bilang ini itu obat. Karena apa? Karena ini semuanya herbal Mas. Jadi ini tidak ada bahan kimianya sama sekali, 100% herbal. Dan di sini saya tuh mengecap atau memberikan tag ini kepada produk ini adalah sebagai prevention atau pencegahan dan semacam suplemen booster. Booster untuk apa? Jadi misalkan gini, biasanya kalau misalkan manusia untuk menjaga sebuah kesehatannya itu kan butuh semacam vitamin ya, biar nggak gampang sakit, nggak gampang capek, nggak gampang ngantuk dan segala macam. Anggaplah herbal farm ini juga seperti itu. Jadi bukan di saat sakit pakai, tidak pas. Jadi lebih baik kalau menurut saya, biar kalau misalkan kita nggak gampang sakit, pasti kan kita akan membangun imun tubuhnya dulu dong. Dan membangun imun tubuh pun juga nggak sehari 2 hari, butuh waktu yang relatif lebih lama dari 1-2 hari ya. Makanya saya bilang ini tuh sebagai suplemen atau booster. Jadi memang kekebalan imun itu dibentuk Mas. Jadi dengan kita pakai rutin segala macam setiap hari atau mungkin 2 hari sekali, itu akan menyebabkan kekebalan imunnya tumbuh. Nah kalau misalkan sudah tumbuh yang berarti udah kebal sama penyakit atau mungkin virus-virus yang baru tiba-tiba datang, baru muncul, baru lahir, itu mungkin akan lebih kebal. Berbeda sama ya tidak pakai, karena mereka nggak punya imunnya sama sekali kan. Makanya saya bilang tadi Mas bilang kenapa ya? Kenapa pakai herbal farm? Karena di sini ada semacam baik lagi kurkumin dari temulawak dan kunyit, dan ada probiotiknya yang membuat ada semacam sistem imunitas di dalam sapinya itu yang tumbuh dan berkembang di dalam sana. Jadi bisa dibilang untuk proses pencernaan dari awalnya nih ya, proses pengerjaan produk tersendiri, dia itu mengejar dari awal, dari dalam banget Mas. Jadi pencernaannya itu dibagusin, disehatin, dibersihkan, sehingga kalau misalnya pencernaannya sudah bagus, pasti akan lari kemana-mananya lagi, kayak gitu Mas. Jadi memang tujuan utama itu memperbaiki pencernaannya dulu, seperti itu. Nah, oke, teman-teman, kita sudah mendengarkan mengapa dan kenapanya. Nah, dalam intinya seperti halnya kita merawat sapi. Jangan kita ngomongin sapi dulu, manusia dulu. Manusia sakit itu yang pertama dikejar adalah bagaimana dia mempunyai nafsu makan. Karena apa? Karena mau seberat apapun penyakit itu, bila mana nafsu makannya terjaga, imunnya ada, insya Allah aman. Nah, kenapa kok waktu corona itu sering banget orang minum susu bear blend ya? Mohon maaf ya. Karena kan itu kan kayak susu bear blend terus vitamin C. Nah itu sebenarnya apa? Untuk mengebalkan imun kita. Intinya gini, kita tidak bisa menjauh dari penyakit, akan tetapi kita bisa antisipasi. Artinya di sini kembali lagi ke kosakata ke peribahasa itu tentang sedia payung sebelum hujan. Nah di sini gunanya jadi teman-teman peternak jangan terus berpikiran sapi sakit baru dikasih obat, jangan. Alangkah baiknya kita mencegahnya sebelum dia terjadi. Ini kayak gitu. Nah di sini sudah jelas bahwasannya tidak ada kimianya, tidak ada obat-obat yang membuat ketergantungan kayak gitulah, kecanduan kayak gitu. Nah ini benar-benar asli herbal yang dimana dibuat dari temulawak, kunyit dan lain sebagainya. Karena berkutik dengan judulnya aja situ muncul kan, situ muncul orang berpatokan tentang jamu pastinya. Nah di sini bukan hanya manusia aja yang dibikin jamu, akan tetapi sapi, kuda, kambing, unggas dan lain sebagainya juga perlu dikasih jamu. Karena melihat situasi keadaan saat ini, pergantian cuaca yang sangat ekstrim khususnya dengan apalagi setelah Idul Adha ini banyak banget ya sapi-sapi baru, terus kayak ternak-ternak baru yang dimana habis panen pasti
Di situ yang pertama kita jaga adalah imun bagaimana dia baik dan mempunyai nafsu makan. Nah kayak gitu. Nah kita sudah bercerita tentang kenapa dan mengapa, dan yang terakhir ini mungkin bagaimana sih Mbak pengaplikasian herbal ini untuk di sapi itu. Jadi gini, bagaimana pengaplikasian itu, apakah harus setiap hari, apakah harus minggu sekali, ataupun bagaimana Mbak, mohon dijelaskan. Oke, sekarang saya mau jawab bagaimana ya. Untuk tadi kan sebelumnya saya sudah pernah bilang juga ya, kalau misalnya ini sebenarnya bisa di beberapa ternak gitu ya. Cuman memang kita mainin di dosisnya aja nih Mas. Mungkin kalau misalkan di sapi itu karena ruminansia yang besar, pasti kan dosisnya butuh yang lebih banyak. Nah, kalau misalnya untuk normalnya, ini tuh kita main di 10-15 mili per 1 liter atau 1 liter air atau 1 liter konsentrat. Tapi saya tidak menutup kemungkinan kalau misalkan memang ada peternak yang merasa dia tuh lebih tahu ternaknya dan dia merasa kayaknya ternak saya lagi sakit banget nih, butuh lebih nih. Gak masalah sebenarnya, karena saya kembali lagi, ini herbal, ini jamu. Ini tidak akan membuat efek yang efek semacam efek overdosis atau mungkin keracunan, nggak akan sama sekali Mas. Cuman mungkin saya mau bilang nih, kalau misalkan pakai kebanyakan Mas boros. Mas boros banget gitu. Sedangkan di anjurannya saja sudah 10-15 menit itu sudah efisien. Nah itu untuk dosis. Kalau untuk cara pemakaian itu saya bisa menganjurkan di setiap hari untuk 10-15 mili atau 2 hari sekali, itu nggak masalah. Itu karena makanya saya bilang ini tuh sebenarnya adaptif ya. Jadi mau Mas pakai sedemikian rupa pun hasilnya tetap sama. Walaupun pakai banyak nih daripada dosis yang dianjurkan, bisa, tapi Mas boros. Dan mungkin saya nggak bilang efeknya akan sama aja. Kemungkinan lebih cepat lebih bagus. Kalau misalkan lebih lama atau nggak ada efeknya kan boros gitu kan. Jadi kalau menurut saya, kembali lagi ya, apapun yang dipakai secara rutin, disiplin, pasti akan ada hasil. Ya, jadi itu sih kalau dari saya untuk sapi. Oke teman-teman, sudah jelas sekali kan, nggak perlu panjang lebar tapi jelas. Nah kita cara berpikirnya gini, kita mempunyai kendaraan. Kalau kendaraan itu dirawat pasti kan hasilnya bagus. Dan ini kembali lagi ke ternak, apalagi rumensia besar yang dikatakan ini nominal sangat besar, khususnya di sapi ya. Kalau bagaimanapun kita sebagai peternak, gimana meminimkan angka kematian dari penyakit. Nah kayak gitu. Nah di sini bisa sangat membantu teman-teman. Nah untuk saat ini Nusa Sentosa Farm itu mulai menggunakan ini, dan nanti boleh teman-teman, nanti akan saya unggah ke konten. Dari pertama sapi ini saya belum pakai dan sapi ini yang sudah pakai. Nah kita udah membuat sedikit riset nantinya, bisa nanti bisa nanti membuat pembuktian bahwasannya dari hasil ini itu bagus atau tidak, ini kayak gitu. Saya yakin kalau kita ngomongin herbal pasti bagus hasilnya kayak gitu. Nah oke, kita sudah berbicara tentang mengapa, kenapa, dan bagaimana. Nah mungkin teman-teman sedikit penasaran ya, nantinya pasti akan bertanya lagi tentang apa sih sebenarnya komposisi dari herbal farm ini. Nah itu yang sangat penting, karena perlu teman-teman ketahui, biar dari komposisi ini kan mempunyai plus minusnya, sehingga peternak mempunyai alasan pakai apa enggak. Nah itu bisa dibantu Mbak untuk komposisinya apa sih Mbak? Oke, kalau untuk komposisinya itu tadi saya sudah sempat bilang ya, ada di kunyit dan temulawak. Nah, di antara kunyit dan temulawak ini mereka mempunyai suatu kesamaan nih Mas. Mereka punya namanya semacam zat namanya kurkumin. Nah, kurkumin itu yang memang dipakai di herbal farm. Kenapa pilih kurkumin? Karena kurkumin ini tuh kalau misalkan Mas mungkin teman-teman nanti mau bantu nge-google nih ya. Karena saya takut saya salah gitu. Jadi kalau misalnya di kurkumin ini, dia tuh sangat bagus untuk pencernaan. Sangat bagus juga untuk semacam kayak dia ada antioksidan, bahkan dia bisa anti jamur. Jadi ternak-ternak itu kalau misalkan jenis pakannya itu lagi kurang baik, ada banyak semacam bakteri-bakteri, itu akan tersaring Mas kalau misalkan pakai ini. Nih,
Saya sambil lihat juga aja ya. Jadi untuk kandungan utamanya itu yang herbal saya sudah bilang tadi, ada di temulawak dan kunyit, ada kurkuminnya. Nah kalau untuk probiotiknya itu sendiri ada lactobacillus yang biasa kita temui di Yakult ya. Mas mungkin pasti tahu lah ya Yakult. Apa Yakult, masa nggak mungkin nggak tahu gitu kan. Ada namanya lactobacillus, ada aspergillus, ada saccharomyces sama astrobacteres kayak gitu. Nah semuanya ini merupakan probiotik yang udah paten dan seimbang. Jadi nggak mungkin dalam suatu produk ini, kalau misalkan memang produknya masih ada ini kan jangka waktunya kan 2 tahun ya Mas ya. Jadi kalau misalkan dalam 2 tahun ini sudah teruji, sudah dites berbagai macam selama 2 tahun, asalkan tidak kena panas, pasti mikroba di dalam sini akan aman. Jadi kalau misalkan cara penyimpanan itu juga mungkin sesuatu yang krusial menurut saya. Jadi kalau misalkan memang mau dipindahkan ke tempat yang lebih kecil, kalau misalkan menurut para peternak nanti ini terlalu besar ya, lebih baik dipindahkan ke tempat yang warnanya pun putih, jangan hitam. Kenapa nggak boleh hitam? Karena hitam itu nyerap panas. Kalau misalnya kena panas, takutnya bakteri-bakteri di sini jadi aktif dan saling memakan lah intinya. Karena mikroba itu kan butuh makan juga ya. Dan di sini tuh udah diseimbangkan makanan untuk para mikroba aktif di sini untuk selama 2 tahun. Makanya saya bilang waktu masa pakainya itu 2 tahun, karena kalau misalnya sudah lebih dari 2 tahun, mereka tuh akan mengalami penurunan. Penurunan itu kayak gimana sih? Bukan maksudnya jadi kadaluarsa atau kayak apa? Enggak. Mereka nggak akan kadaluarsa, tapi mikrobanya itu mengalami penurunan fungsi lah intinya. Karena apa? Karena di dalam sini sudah saling memakan, Mas. Jadi lebih baik kalau menurut saya ikutin apa kata di botol aja. Tapi kalau misalkan mau menggunakan atau mengmodif cara pemakaian atau apapun itu bisa. Tapi boros gitu aja sih. Oke, teman-teman sudah dijelaskan secara detail. Mungkin teman-teman tahu di sini pastinya sangat membantu untuk kita intinya bagi peternak-peternak untuk saat ini. Karena tidak bisa kita pungkiri lagi namanya penyakit pasti ada, dan gimana caranya kita mencegah dan bagaimana caranya kita mengatasi, dan ataupun sebaliknya sebelum sapi itu atau peternak itu sakit, harusnya kita bagaimana mengatasi, mencegah intinya kayak gitu. Nah seperti halnya setelah kita vaksin, setelah kita PMK kita vaksin, LSD kita vaksin. Nah di sini ada yang sangat membantu, dan ini bukan hanya untuk buat penyakit, tapi buat menjaga daya tahan tubuh dan imun. Saya yakin kalau namanya ternak, barang hidup ya, barang yang bernama, yang namanya imunnya terjaga, daya tubuhnya terjaga, itu pasti akan aman dari penyakit kayak gitu. Oke teman-teman, sedikit penjelasan mungkin nanti bila mana teman-teman berminat ataupun ingin menggunakan, nanti bisa hubungi nomor kemana Mbak? Nanti bisa hubungi ke Nusaku, ke admin langsung. Jadi teman-teman bisa hubungi ke sini, bisa ke sini juga melihat langsung. Jadi di Nusaku ini, Nusa Sentosa Farm ini nggak ingin terus kalau bahasa Jawanya itu mek dudohke. Nah artinya itu cuman ngasih tahu aja, tapi kita sendiri nggak tahu gimana sih hasilnya. Nah di sini Nusa Sentosa Farm membuktikan mulai dari sekarang ini benar-benar bagus nggak, nanti bisa buat report teman-teman semuanya, riset teman-teman semuanya. Kalau emang ini bagus, ini sangat membantu untuk peternak Indonesia khususnya di Jabodetabek. Dan perlu diketahui teman-teman, obat herbal ini herbal ini sudah berjalan di 3 provinsi ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Nah jadi teman-teman jangan khawatir lagi, bahwasanya sudah ada yang menjalaninya saat ini. Mungkin memang belum disebarluaskan ya, karena emang ini sangat terbatas. Nah kayak gitu. Nah intinya kayak gitu teman-teman. Bila mana berminat nanti bisa menghubungi CS kami, di admin kami. Nanti nomornya akan diterangkan di deskripsi ya, nomor dari admin itu ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Mbak atas penjelasannya.
Semoga ini menjadi manfaat bagi kita, semoga menjadi awal dasaran kita untuk sebuah ikhtiar menuju kebaikan kayak gitu. Intinya begitu saja. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.